Haleluya, shalom bagi kita semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini di kesempatan yang baik saya akan share firman Tuhan. Bagaimana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh banyak orang. Ya, ada banyak orang beranggapan Yesus itu tidak mati. Ada juga orang yang mengatakan bukan Yesus yang disalibkan, tetapi ada yang lain yang disalibkan. Jadi berbeda-beda. Ya, setiap orang berbeda-beda ya pendapat yang mereka dapatkan. Bahkan tahun 2017 ya, ada seorang non-Kristen juga berkata kepada saya, Yesus kalian itu gak hidup. Ya, Yesus kalian itu gak bangkit. Bukan dia yang disalibkan, tapi ditukar, katanya seorang. Ya, itu sebabnya pada hari ini ya, Alkitab saya, firman Allah ini akan menjawab setiap pertanyaan kita. Ya, akan menjawab setiap ya pertanyaan mungkin yang lama tidak bisa kita terima jawabannya. Hari ini kita akan menerima jawabannya. Saya akan bacakan firman Tuhan, apakah Yesus itu bangkit, apakah Yesus itu hidup. Saya baca firman Tuhan Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Beginilah nas kitab suci dengan perikop kebangkitan Yesus ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Lalu segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk beritahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagi kamu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea. Sanalah mereka akan membandingkan aku. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, pertama kali Yesus itu menampakkan dirinya kepada seorang yang bernama Maria Magdalena dan juga ada Maria bernama Maria lain. Ya. Jadi di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, pertama-tama ketika mereka pergi ke kubur, mereka melihat ya batu yang ada di dalam kubur itu sudah ada yang membuka, ada yang menggulingkannya. Ya. Bahkan malaikat Tuhan saudaraku berkata kepada mereka, kenapa kalian mencari Yesus? Yesus yang hidup di antara orang mati, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ya. Sehingga Maria dan juga Maria yang lain ini, saudaraku, Maria Magdalena dan juga yang bernama Maria lain ini, yang mereka heran. Ya. Dan mereka sangat percaya akan hal ini, saudaraku. Dan bahkan di ayat 8 ini, saudaraku, ya, dan juga ayat 9, mereka itu berjumpa dengan Yesus. Ya. Saudaraku, Yesus berkata, jangan takut, pergilah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Iya, Yesus itu bangkit. Dia tidak ada di antara orang mati. Dia tidak tinggal. Memang Yesus mati. 3 hari lamanya dia mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Itu seperti yang dikatakannya sebelumnya kepada murid-muridnya, bahwasannya aku akan mati, tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit dan aku akan mendahului engkau ke Galilea. Dan betul, saudaraku, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Lalu kenapa ada timbul perkataan yang mengatakan Yesus tidak bangkit?
Yesus tidak hidup. Sehingga sampai saat ini pun ya berita-berita itu tersiar. Bukan hanya di seluruh bangsa Yahudi, tetapi juga di seluruh dunia. Ada banyak orang juga yang mempercayai bahwa Yesus tidak hidup, bahwa Yesus tidak bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan seturut dengan Alkitab saya. Beginilah ayat firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang salah selama ini. Matius 28 ayat 11 dengan perikopnya, dengar saudara, yaitu dusta mahkamah agama. Ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Mereka kata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran dari wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu, berbuat seperti pesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya. Jadi Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, disaksikan oleh perempuan yang bernama Maria Magdalena, dan juga disaksikan murid-murid. Bahkan 500 orang sekaligus, saudaraku, membuktikan Yesus itu hidup dan mereka telah berjumpa dengan Yesus. Tetapi kenapa ada perkataan mengatakan Yesus tidak hidup dan Yesus tidak bangkit? Karena ini dia tadi dusta mahkamah agama. Ya, prajurit-prajurit ini datang ya kepada pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, ya, tentang apa yang terjadi. Ya, lalu tua-tua pada waktu itu, pemimpin-pemimpin waktu itu berunding supaya mereka menggaji, membayar saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, serdadu-serdadu ataupun prajurit-prajurit, mereka bayar. Untuk apa mereka bayar? Supaya mereka menyampaikan perkataan bohong yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, bahwa Yesus itu telah diambil oleh murid-muridnya, dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam hari. Inilah berita bohong, berita hoak. Saudaraku, jangan dengarkan berita-berita bohong, jangan dengarkan berita-berita hoak. Saudaraku, dengarlah firman Tuhan ini. Jadi karena dusta mahkamah agama pada waktu itu, sehingga tersiarlah di seluruh bangsa Yahudi sampai saat ini. Banyak yang percaya Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. Bahkan sampai saat ini masih ada. Kalau engkau itu adalah orang yang hari ini, percayalah Yesus telah mati untuk mengampuni dosamu. Kalau engkau hari ini yang selama ini tidak percaya, percayalah Yesus telah bangkit supaya engkau dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan bahkan dia telah naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu, bagi saya juga. Inilah sharing firman Tuhan dari saya, Rio Pasaribu. Biarlah lewat sharing firman Tuhan ini saudara ya diberkati, saudara semakin mengerti, dikuatkan. Salam sejahtera dari saya, Rio Pasaribu. God bless.